Injil Matius pasal 7. Kita baca Matius pasal 7 ayat yang ke-22 hingga ayat ke-23. Ini ayat yang sangat terkenal sebenarnya, bahkan kita sudah ada yang hafal sampai sekarang karena sudah pernah menjadi ayat hafalan kita kalau tidak salah ayat ini. Matius pasal 7 ayat 22 hingga ayat 23. Kalau sudah ditemukan, kita akan membacanya bersama-sama. Matius pasal 7 ayat 22 hingga ayat 23. Dalam hitungan ketiga kita mulai 3, 2, 1. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Sampai di sana kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, limpah banyak terima kasih. Saat ini kami anak-anak-Mu boleh Tuhan kumpulkan di sini, dan kami dalam pertemuan ini mau menyenangkan hati-Mu, mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan sebagai satu jemaat yang terdiri dari orang-orang yang sudah diselamatkan dan yang sangat rindu untuk menyelamatkan orang. Terima kasih Bapa di surga, kalau kami telah melakukannya dengan bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini kami mau menyenangkan hati-Mu dengan belajar firman-Mu. Dan tolong kami, berkati kami dengan hikmat, karena perintah Tuhan, barang siapa yang kekurangan hikmat, kata Tuhan mintalah. Oleh sebab itu kami memohon akan hal itu kepada Tuhan, dan kami tahu Tuhan pasti menjawabnya, dan kami sungguh bersyukur untuk itu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau kasih judul khotbah agak sedikit menggelitik. Orang Kristen tidak lahir baru. Orang Kristen tidak lahir baru menjadi wadah untuk menyesatkan orang lain. Orang Kristen yang tidak lahir baru menjadi wadah, menjadi alat untuk menyesatkan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kasih tahu, ini lebih berbahaya daripada mereka yang di luar sana yang jelas-jelas bukan orang Kristen, yang menyerang kekristenan, yang mengatakan Yesus itu bukan Allah, yang mengatakan bahwa Kristen itu bodoh dan lain sebagainya. Atau bahkan ini jauh lebih berbahaya daripada mereka yang ateis sekalipun. Saudara, ada orang bilang penyakit dalam itu jauh lebih berbahaya daripada penyakit yang dari luar, eksternal. Kalau eksternal biasanya luka, ya kan? Ketahuan. Ini lukanya seberapa besar, tinggal diperiksa seberapa dalam, ya di bagian mana, ya penanganannya bisa cenderung lebih tepat dan cepat. Tapi kalau penyakit dalam, ya, ini perlu ada penanganan khusus. Diselidiki dengan alat ini alat itu tidak ditemukan, harus ini rujuk sana lebih canggih, harus dokter spesialis dan lain sebagainya. Dan biasanya ini cenderung lebih membahayakan, lebih membuat pasti orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen yang tidak lahir baru
ini 11-12 dengan yang namanya penyakit dalam. Merusak dari dalam. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan, orang Kristen tidak lahir baru sebenarnya adalah salah satu senjata yang dipakai iblis untuk menyesatkan orang dengan efektif. Dengan efektif. Saya kemarin, ya, hari Kamis apa hari Jumat, saya ojek online dan saya dapat customer dari daerah Pelongan, Maumbi. Dalam perjalanan cukup panjang dan sampai pada titik dia menyampaikan bahwa, ya karena kami sudah ngobrol panjang lebar, dia sampaikan, Pak, saya berkumpul dengan orang tua saya yang sakit sekarang. Ini sakit, tidak main-main, sakit udah, ini bisa buat dia mati. Cancer, stadium akhir, mamanya sakit. Dan dia bilang, saya sebenarnya berkumpul bukan pada titik sakitnya ini. Sakit jasmaninya yang saya gumulkan, yang sangat digumulkan. Tetapi kepada sakit rohaninya. Oh, saya bilang, kenapa? Mama saya Kristen. Tetapi dia Kristen hanya sekedar pengetahuan. Katanya. Nggak, dalam hati enggak. Jadi dia ingin berkata bahwa mamanya itu tidak lahir baru. Tidak lahir baru. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan sampai dia bilang, dan saya kecewa, gereja yang mama saya berada, yang dia berjemaat, mama saya sudah sakit begitu. Mama saya sekarang bukan butuh masalah duit dan segala macam. Dia butuh perhatian dan lain sebagainya, katanya. Kunjungan dan ini. Wah. Tapi mereka enggan lakukan. Saudara. Wah, saya sih tidak tanya dia gereja apa. Dia langsung ngomong judul gerejanya. Saya bilang, Bu, saya tidak heran. Karena mayoritas mereka yang ada di dalam sana, di perahu itu, adalah orang-orang yang tidak lahir baru. Tidak lahir baru. Dan itulah yang membuat sebenarnya semua orang yang masuk ke sana, ya, setiap orang yang masuk ke sana, persentase untuk lahir baru itu sangat sedikit. Bahkan hampir tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa itu bisa terjadi? Karena di sana tidak ada kebenaran yang sebenarnya diajarkan. Dan mereka tidak mungkin bisa mengajarkan kebenaran yang sejati karena mereka takut. Takut masalah perut mereka, jaminan untuk orang Nado bilang belangak mereka hilang. Takut jabatannya hilang, takut dikucilkan, takut diejek, dan takut yang lain-lainnya. Saudara. Dan akhirnya mereka yang tidak lahir baru tetap menjadi tidak lahir baru. Dan mereka yang lain sebenarnya masuk mungkin dengan motivasi untuk cari kebenaran, menjadi tidak menemukan kebenaran, justru tersesatkan karena diajarkan dengan pengajaran yang aneh-aneh. Ini imbas oleh Kristen yang tidak lahir baru. Tidak lahir baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan firman Tuhan yang kita baca menyebut ciri-cirinya. Kristen yang tidak lahir baru itu seperti apa? Orang Kristen yang tidak lahir baru, nomor satu, jelas bahwa mereka masih memanggil nama Yesus. Masih memakai nama Yesus. Bahkan, saudara, saya kasih tahu, ini jauh lebih berbahaya daripada saksi Yehova. Jauh lebih berbahaya daripada saksi Yehova. Saudara,
Saksi Yehova sekarang masih lebih to the point bahwa mereka tidak mengakui Yesus itu Allah. Kalau ketika mereka ngomong begitu, sebenarnya orang yang Kristen sudah selesai. Saya tidak mau lagi. Ngapain ikut? Tapi kalau mereka yang tidak pernah menyangkal Yesus itu Allah, tetapi tidak pernah lahir baru dan berdiri di mimbar mengajar dan lain sebagainya, maka ini akan menjadi alat yang semakin efektif untuk menyesatkan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat tahu nggak? Di zamannya Nuh, ketika air bah datang, berapa orang yang selamat dari air bah? Dari air bah ya, 8 orang. Penduduk di zaman Nuh itu jutaan, miliaran bahkan. Dari jumlah yang begitu banyak, yang diselamatkan dari air bah hanya 8 orang. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam Kejadian pasal 4 ayat 26. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set, juga anak itu dinamainya Enos. Waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Tuhannya huruf besar semua tuh. Berarti ini Yehova. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, Enos ini dia masih kurang lebih ada 70-an tahun hidup di tahun hidupnya Nuh. Berarti di zaman air bah, apakah sudah tidak ada orang yang memanggil nama Yehova? Ada, saudara. Selain Nuh ya, masih ada. Bahkan banyak sebenarnya. Kalau kita hitung, banyak orang yang masih memahami Yehova. Tetapi mengapa hanya ada 8 orang yang diselamatkan? Itu pun Tuhan bilang karena iman Nuh. Karena Tuhan bilang hanya Nuh seorang yang benar. Tapi bukan berarti yang menyebut nama Yehova hanya Nuh seorang. Ada masih banyak sebenarnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi mengapa hanya Nuh yang diselamatkan dan ditemui oleh Tuhan hidupnya benar? Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Nuh betul-betul dia bukan hanya ngomong, tapi dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengimani dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan mereka yang lain, hanya bisa ngomong, hanya bisa tahu Yehova begini begitu, tetapi tidak pernah menjadikan itu bagian dalam hidupnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang membedakan sebenarnya, yang membedakan orang yang lahir baru dan tidak. Apakah semua mereka yang tidak lahir baru di luar sana tidak tahu tentang Yesus itu telah mati di atas kayu salib? Yesus itu Allah yang mengosongkan dirinya menjadi manusia. Apakah mereka yang tidak lahir baru di luar sana semuanya tidak tahu tentang hal itu? Saya sangat yakin bahwa tidak mungkin. Pasti di luar sana ada begitu banyak tahu tentang hal-hal itu.
Bahkan di luar sana ada begitu banyak orang yang tahu bahwa Yesus mati bagi orang berdosa. Tahu? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya langsung ketika ibu yang menjadi customer saya ngomong, mama saya itu dia hanya sekedar pengetahuan Pak, tetapi hidupnya jauh daripada apa yang dia tahu itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah inilah yang kita lihat. Akhirnya dari situ saya menginjili dia, dan saya temukan, oh ternyata dia sebenarnya sudah lahir baru, tetapi tidak sepenuhnya mengerti kebenaran yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca tadi, mereka berseru katanya, Tuhan, 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 bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu? Bukankah kami berbuat demi nama-Mu? Bukankah kami begini begitu demi nama-Mu? Bukankah kami berkorban? Waduh, setiap pagi, setiap sore, ya. Apalagi kalau hari Sabtu, paling jelas di dekat ruko sana diumumkan, keluarga ini memberikan 50.000 di kantin pembangunan. Keluarga ini memberikan sekian ribu di kantin pembangunan. Oh, diumumkan pakai tua pula. Semua yang di situ dengar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, ya, dan lain sebagainya. Saudara, wow, berkorban untuk pelayanan, untuk Tuhan. Korban waktu, korban tenaga, korban materi untuk Tuhan katanya. Tapi siapa yang tahu bahwa itu semua dibaliknya adalah supaya mereka dikenal orang, supaya dapat pujian, disanjung. Ini kan ciri dari orang yang tidak diselamatkan, tidak pernah bertobat dengan benar, dengan sejati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan bahwa di masa ini, di mana Tuhan sudah mau dekat datang, orang-orang yang seperti ini akan banyak bermunculan. Wah, bukan cuma banyak, banyak sekali pula. Banyak sekali hari ini, saudara. Nah, banyak sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan ini yang membuat saya terdorong untuk perlu menyampaikan. Mengapa? Karena saya tidak ingin di tempat ini ada orang yang sudah menyebut nama Yesus, mungkin sudah tak terhitung, tetapi hidupnya jauh daripada hidupnya Yesus. Ya. Ini penting, saudara. Jauh lebih penting daripada masalah makanan, pakaian, atau rumah. Jauh lebih penting. Bahkan ini jauh lebih penting daripada kesehatan jasmanimu. Saya kasih tahu. Anda sehat secara jasmani tapi sakit secara rohani. Anda bisa melihat yang di rohani tadi sembuh, matanya bisa melek, tetapi buta rohani. Lebih baik buta kata Tuhan Yesus, tetapi melek secara rohani. Nah, saudara, jangan sampai kita adalah orang yang paling getol Yesus, tetapi ternyata kita jauh daripada Tuhan. Kita di luar Yesus Kristus. Dan satu-satunya cara seorang bisa berada di dalam Yesus Kristus adalah dengan dia mengaminkan. Sekali lagi, dia mengaminkan. Tidak cukup hanya sekedar tahu. Tidak cukup hanya, ya, Yesus mati untuk dosa seisi dunia, termasuk semua dosa saya. Ya, ini sudah menjadi sesuatu yang sering didengar, sudah biasa. Tetapi tidak pernah dia ambil jadikan itu bagian dalam hidupnya.
Dia tidak pernah hayati bahwa Tuhan sungguh Engkau telah mati untuk saya. Dan saya perlu janji untuk hidup bagi Engkau. Dan itu saya buktikan lewat kehidupan saya hari lepas hari. Saya aminkan. Dan bukan hanya sekedar teori. Bukan hanya sekedar pengetahuan. Benar memang dalam Filipi bahwa iman timbul dari berita Injil. Itu sebabnya Injil terus diberitakan. Supaya orang bisa beriman. Tetapi nyatanya tidak semua orang yang pernah mendengar Injil bisa beriman. Kenapa? Karena dia tidak pernah jadikan itu dalam bagian dalam hidup dia. Berapa sering kita buat seminar? Berapa banyak orang yang datang ikut seminar? Dan berapa orang yang bisa berubah imannya ke arah yang lebih benar? Saudara, oleh sebab itu, kebenaran yang disampaikan itu jangan sampai hanya sampai kepada telinga atau sekedar pengetahuan saja. Tetapi itu perlu dijadikan bagian dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Adalah dengan sungguh-sungguh menghayati itu dalam hatimu. Bahwa Yesus telah mati untuk saya. Dan saya perlu mengaminkan itu dan janji untuk hidup bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga kita bukan hanya sekedar orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi hidupnya jauh daripada Tuhan. Karena orang yang telah menghayati bahwa Yesus mati bagi dia dan menjanji untuk hidup bagi Tuhan, menggantikan Yesus pernah hidup di dunia, tidak mungkin akan menjadi orang yang hanya sekedar ngomong. Tetapi dia akan betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin jemaat sering dengar bahwa ada yang si A sudah bertobat, dulunya pemabuk sekarang sudah tidak. Tapi ketika kita yang sudah mengerti kebenaran melihat hidup si A itu, ya betul sih dulunya dia dulunya pemabuk sekarang tidak. Tapi kayaknya justru hidupnya jauh daripada Tuhan tuh. Kan ada begitu banyak orang di luar sana yang ya sepintas terlihat ya dia bertobat ya. Dulunya preman, sekarang dia jadi rajin kerja, jualan dan lain sebagainya. Tanya-tanya kenapa? Oh istrinya begini. Oh ternyata tobat karena istri. Oh karena begini. Tapi dia belum pernah sungguh-sungguh lahir baru sebenarnya. Hanya ada sedikit perubahan dalam hidup. Nah ini sebenarnya belum pernah bertobat meskipun dia tiap minggu mungkin ke gereja. Saudara, itu yang membedakan. Jadi penekanannya adalah kita betul-betul menghayati, mengaminkan dengan segenap hatimu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung semua dosamu yang sebenarnya adalah yang dihukumkan di sana. Dan janji untuk hidup bagi Tuhan. Nah, ketika ini terjadi, maka ini bukan hanya perubahan eksternal yang terjadi, yang teralami, tetapi perubahan eksternal yang didasarkan karena ada perubahan sejati dari dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita berjerih lelah, berjuang, meluangkan waktu, tenaga, berkorban materi dan lain sebagainya. Itu bukan hanya seperti Tuhan bilang, penyalah engkau dari hadapanku hai pembuat kejahatan. Kira-kira kejahatan apa yang paling sadis yang mereka buat?
adalah dengan menyesatkan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak mengerti kebenaran, dia akan melakukan sesuatu atas nama Tuhan, dan bisa jadi itu adalah sesuatu yang menyesatkan orang lain. Misalnya, paling sederhana, paling jelas, oleh baptisan kudus, ya kan? Ya, Pak Diaken tadi kutip gimana Pak Diaken? Ya, oleh baptisan Kita boleh bermegah Ah. karena oleh baptisan kita telah diselamatkan. Wah, Pak Diaken hafal. Kita boleh bermegah karena oleh baptisan kita diselamatkan. Ini adalah ungkapan orang yang tidak mengerti kebenaran. Dan orang yang tidak mengerti kebenaran ini mengajar orang yang perlu dituntun. Yang sebenarnya kalau diajar dengan benar bisa ketemu kebenaran dan diselamatkan. Tetapi karena dia diajar oleh orang yang tidak mengerti kebenaran, kemana dia pergi? Kepada kebinasaan. Jadi orang yang tidak mengerti kebenaran, orang yang tidak lahir baru menyesatkan tidak? Menyesatkan. Bahkan ini bisa menjadi senjata yang efektif yang dipakai iblis. Kenapa? Wah, ini merusak dari dalam. Merusak dari dalam. Lawan tidak terlalu menaruh curiga. Karena dia masih pakai nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dia. Ini dia. Makanya saya katakan, orang tidak lahir baru adalah senjata efektif dipakai iblis untuk menyesatkan orang lain. Oke, dia bukan seorang pengkhotbah, dia bukan seorang pengajar. Tetapi orang yang tidak mengerti kebenaran, tidak pernah lahir baru dengan benar, yang berani bersaksi sudah cukup bisa menyesatkan orang lain. Coba bayangkan orang yang, wah, saya kemarin loh Pak, ya, Yesus datang kepada saya, dan saya waktu mau itu masih pakai kerudung, dan setelah peristiwa itu akhirnya saya ambil keputusan untuk jadi Kristen. Saya jadi percaya Yesus, dan kemana-mana dia bawa kesaksiannya ini, dan akhirnya kesaksiannya itu menyesatkan orang. Tidak lagi percaya kebenaran dari Alkitab, tapi percaya kebenaran secara lisan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini dampak dari orang sebenarnya tidak sungguh-sungguh lahir baru. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ajakan untuk seorang supaya dia betul-betul bisa mengerti kebenaran dan lahir baru mengaminkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Poin pertamanya benar, itu untuk keselamatan jiwa dia. Tetapi poin keduanya juga tidak kalah berbahayanya kalau dia tidak mengikuti firman Tuhan. Adalah jangan sampai dia menjadi senjata untuk menyesatkan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di sini tidak ada kan yang tidak sayang sama keluarga, sama famili kita, sama orang tua, sama saudara-saudara kita. Semuanya sayang tuh. Nah, kalau kita sayang mereka, berarti tugas kita adalah meyakinkan jiwa ini sudah mendapatkan jaminan hidup kekal. Supaya lewat keyakinan itu, kebenaran yang saya miliki itu, kepastian hidup kekal ini, saya bisa menjadi alat Tuhan untuk meyakinkan mereka yang belum diselamatkan itu. Bukan sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi yang pertama, orang Kristen yang tidak lahir baru, ciri-cirinya adalah mereka yang masih jelas memakai nama Yesus. Nama Yesus. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, adalah mereka yang berpikir telah melayani Tuhan dengan luar biasa
namun tanpa pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya di sini firman Tuhan bilang, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Jadi di sini kan seolah-olah ingin kasih tahu ya kan. Ya misalnya anak saya Kalista, terkadang saya tegur atau marah kalau dia lakukan suatu kesalahan. Papi ini saya sudah begini-begini loh. Maksudnya dia ingin supaya kesalahannya itu tertutupi karena dia sudah melakukan sesuatu yang menurut dia benar, gitu kan? Ya. Tuhan, kami melakukan mujizat demi namamu loh. Bernubuat demi namamu Tuhan. Dan melakukan banyak hal yang demi namamu juga. Masa Tuhan memperhitungkan? Kami sudah susah-susah masuk ke pelosok-pelosok, korbankan waktu, materi dan lain sebagainya, ya. Tinggalkan istri anak, tinggalkan keluarga, tinggalkan kesenangan dunia. Aduh Tuhan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan bilang, penyalah engkau pembuat kejahatan. Mungkin mereka sedih sekali ya, sedih sekali. Mereka berharap dapat pujian dari Tuhan, malah Tuhan bilang, nyala engkau pembuat kejahatan. Menurut mereka itu sesuatu yang sudah wah, hebat. Oke, bagi mereka yang melakukan itu dengan sengaja, mungkin ya sudahlah ya, kok memang kok sengaja saya bikin, ya kan, kalau Tuhan marah ya wajar, ya kan. Tapi bagaimana dengan mereka yang melakukannya, ya mungkin dengan benar bahwa ini yang benar, tapi ini terjadi karena mereka tidak mengerti kebenaran. Wah itu sakitnya, kata ini sakitnya tuh di sini, ya. Harapannya Tuhan puji, Tuhan senang, berkorban. Tapi Tuhan bilang, ya kamu bukannya melakukan saya, kamu itu buat kejahatan. Sakitnya minta ampun itu. Itu kecewanya luar biasa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ya mereka berpikir telah melayani Tuhan. Saudara, melayani Tuhan, aduh. Dan ini yang perlu kita juga camkan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa kalau mereka yang di luar sana tidak mengerti kebenaran yang di luar Yesus, Kristen yang tidak lahir baru itu berjuang jerih payah ya dengan semangat, ya kan, supaya dengan menyenangkan hati Tuhan, ya kan, mereka pikir sebenarnya seharusnya kita yang di tempat ini sudah mengerti kebenaran seharusnya memiliki hal yang lebih daripada mereka itu, ya. Memiliki pengorbanan yang lebih dari mereka, memiliki semangat yang lebih dari mereka, memiliki semua seharusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, Roma pasal 10 katakan mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Dalam bagian yang lain Paulus berkata bahwa mereka ini tapi memungkiri kekuatannya. Tapi Tuhan, mereka itu sungguh melakukannya ya dengan giat, meskipun ya memungkiri kekuatan mungkin dengan motivasi yang salah. Ya. Tapi mereka supaya dipuji, supaya ini berkorban besar dan lain sebagainya, tapi motivasinya salah, memungkiri kekuatannya. Nah kalau yang di Roma mungkin motivasinya untuk Tuhan betul, ya kan? Tetapi karena tidak mengerti kebenaran, eksekusinya yang
Salah. Tuhan bilang sudah tidak boleh lagi percaya ada wahyu dari Tuhan hari ini, ada mimpi dari Tuhan hari ini selain yang dari Alkitab. Oh tidak. Karena mereka tidak mengerti kebenaran. Tuhan bilang kamu tidak mungkin bisa diselamatkan oleh baptisan. Oh tidak. Baca itu surat Petrus. Kamu diselamatkan oleh kiasannya itu baptisan. Tidak baca itu. Kita jelaskan. Ya kan? Bahwa ayat itu sama sekali tidak menabrak kebenaran firman Tuhan yang lain. Kenapa? Karena perikop di atasnya itu berbicara bahwa mereka Nuh diselamatkan oleh air bah. Yang logis, Nuh diselamatkan oleh apa? Bahtera. Kalau tidak masuk bahtera, Nuh 8 orang itu tenggelam dengan air bah, bukan diselamatkan. Tapi kenapa dalam surat Petrus dikatakan Nuh diselamatkan oleh air bah? Nah itu sama sebenarnya. Yang baptisan itu dijelaskan oleh ayat itu. Saya lebih setuju bahwa ketika seseorang berada di dalam jemaat, sebenarnya dia ada dalam perlindungannya Tuhan. Lewat orang-orang yang sudah sama-sama lahir baru. Nah saudara yang dikasih Tuhan, baptisan tidak menyelamatkan. Tapi bukan berarti baptisan tidak penting. Penting karena itu diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan. Ada yang tidak baptis. Ya. Saudara, ada gereja yang tidak membaptis. Ini kebablasan, saya katakan. Ya. Memang benar baptisan tidak menyelamatkan. Tapi baptisan adalah perintah bagi jemaat. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada yang mengutip, kan di zamannya Paulus tidak ada. Ini Paulus katanya, aku datang bukan untuk membaptis. Ya memang benar, Paulus tidak untuk jadi gembala. Dan Alkitab mencatat bahwa Paulus juga pernah membaptis. Tetapi memang perintah utama bagi Paulus bukan sebagai seorang pembaptis. Dan konteks dekatnya dalam perikop itu memang tujuan Paulus ke tempat itu bukan untuk membaptis. Tetapi apakah di zamannya Paulus tidak ada baptisan dan tidak boleh baptisan? Oh, tidak ada. Baptisan Paulus sendiri pernah membaptis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi bahwa mereka yang tidak lahir baru, mereka yang tidak sungguh-sungguh lahir baru, bahkan yang menyandang label Kristen, ini mereka cenderung berpikir telah melayani Tuhan dengan luar biasa, namun tanpa pertobatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kita tidak usah heran, kita jangan heran bahwa ada orang yang kita tahu bahwa dia sebenarnya tidak diselamatkan, belum bertobat. Tetapi kok kenapa dia begitu semangat ya? Kelihatannya ya. Satu, karena tidak mengerti kebenaran. Dan ya tadi saya katakan tidak mengerti kebenaran dan tidak bertobat. Kedua, dia bisa semangat karena dengan motivasi yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Jakarta ada gereja yang habis kebaktian bagi-bagi duit. Dan gereja itu ramai terus. Ya jelas orang yang akan datang rajin dong. Ya kan? Ketimbang di rumah nonton-nonton yang ada keluar duit, ya udah pergi ke gereja cuma 1-2 jam, pulangnya dapat duit. Ya. Bayangkan kalau ada 10 gereja dalam satu hari, gitu.
Dia dapat masuk 5 gereja saja dalam satu hari itu. Kalau satu gereja kasih 50.000 sudah berapa? Lumayan. Ya jelas akan semangat. Ini orang semangat dengan motivasi yang salah. Di mana ada bangkai di situ Ada. Lalar biru, Pak. Ya jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mereka pun ada di kelompok yang tidak diselamatkan. Tetapi ada yang kelompok yang tidak diselamatkan melayani Tuhan dengan luar biasa, tapi dengan motivasi yang salah. Mengapa bisa terjadi? Karena mereka tidak mengerti kebenaran. Tidak mengerti kebenaran. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di tempat ini semuanya diperbaiki. Saya kasih tahu, di tempat kita semuanya diperbaiki. Orangnya harus betul-betul lahir baru. Amin. Amin. Motivasinya harus betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Harus betul-betul. Dan semangatnya harus didasarkan pada pengertian Yang benar. yang benar. Diluruskan semuanya. Diluruskan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya sampaikan, kita sudah dilahir barukan, dan ini kan dengan cara yang sangat sederhana. Tidak usah mikir yang ribet-ribet, hanya diperlukan hati dibuka. Keselamatan itu sangat sederhana. Bikin sulit adalah hatimu dibuka atau tidak untuk kita. Kita hanya perlu buka engsel hati kita. Tuhan, saya adalah orang berdosa. Dan saya tahu dari hati yang paling dalam, menyadari itu. Dan saya mengaminkan Engkau telah mati bagi saya. Dan saya mau jadi untuk hidup bagi Tuhan. Segenap hati dan jiwa saya. Anda sudah diselamatkan. Dan setelah itu kita di tempat ini diberikan pengajaran yang sedekat mungkin dengan Alkitab. Segaris lurus dengan firman Tuhan. Dan setelah itu kita dibimbing kepada motivasi yang juga segaris lurus dengan firman Tuhan. Jangan sampai, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Anda lebih baik jangan berbuat apa-apa untuk Tuhan kalau motivasinya tidak benar. Saya kasih tahu. Itu bagi diri Anda ya, dalam poin bagi diri, karena akan membuat Anda justru merugi banyak. Tapi kalau motivasinya sudah benar, Anda akan rugi banyak juga kalau tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kalau motivasinya tidak benar, Anda melakukan sesuatu atas nama Tuhan, justru akan membuat Anda rugi banyak. Rugi banyak. Tapi kalau motivasinya benar, Anda akan rugi banyak ketika Anda tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan motivasi bisa benar kalau seseorang telah mengerti kebenaran. Dan orang yang mengerti kebenaran adalah orang yang seharusnya sudah diselamatkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, mari kita jadikan hidup ini, jiwa ini pasti di dalam Tuhan. Kita diselamatkan karena kita rindu orang lain diselamatkan juga. Kita diselamatkan, hidup kita berubah. Kita diselamatkan, maka mari kita lakukan segala sesuatunya
dengan motivasi yang benar untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika sesuatu yang dilakukan dengan motivasi yang benar, percayalah, Anda tidak akan rugi sedikit pun. Tidak akan rugi sedikit pun. Firman Tuhan bilang, segelas air putih pun diperhitungkan oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, limpah banyak terima kasih. Tuhan, kami mau berdoa, memohon kepadamu, tolong kami, terlebih bagi kami yang mungkin belum sungguh-sungguh yakin bahwa kami telah mendapatkan jaminan hidup kekal. Buka hati kami, dan biarkanlah kebenaran-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Dan sehingga setelah kami diselamatkan, kami bisa menjadi alat bagi Tuhan untuk menyelamatkan jiwa yang lain. Bukan malah sebaliknya, Tuhan. Dan biarlah kami melakukan segala sesuatu atas nama Tuhan dengan motivasi yang benar dan dalam pengertian yang benar, sehingga suku nama-Mu yang dipermuliakan dan hidup kami boleh semakin bertumbuh dan semakin menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dilahirbaharukan dan agar kami sungguh-sungguh menghidupi itu, sehingga kami bisa tidak menjadi alat bagi iblis untuk menyesatkan, tetapi kami sekiranya bisa menjadi alat Tuhan yang efektif untuk menuntun orang kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,